Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, wa sekalian di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program pembelajaran daurah ya Nausorob, belajar cepat ya, menguasai kunci ilmu Nausorob. Di pertemuan kedua ini kita coba ingin belajar cepat memahami ya tentang ilmu tasrif. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal kata dan kalimat dalam bahasa Arab ya. Kata itu disebut kalimah ya, sedangkan kalimat disebut jumlah. Ya, kalimah dalam bahasa Arab ada isim, fi'il, huruf dan juga ada yang bentuk domir ya, zohir. Kemudian ada yang jamid dan mustaq. Nah, yang jamid itu cukup dengan produk kosakata ya di kamus. Ya, tapi yang mustaq ya yang dibentuk dari kata-kata yang lain memiliki pola-pola perubahan ya. Nah, ini diperlukan yang namanya ilmu tasrif. Jadi ilmu tasrif itu membahas kata-kata yang mustaq. Nah, yang mustaq itu hanya ada pada isim dan fiil saja ya, sedangkan huruf yaitu tidak ada bukan termasuk kata mustaq ya, sehingga tidak masuk dalam pembahasan ilmu tasrif ya. Ya, jadi di sini kita mengenal ilmu tasrif ya secara apa secara komprehensif ya ilmu tasrif dan penerapannya. Ya, secara keseluruhan ya tasrif itu ada 22 bab ya. Itu di dalam buku ya sudah ada semua ya bab-babnya. Ya, jadi untuk mengetahui bagaimana apa namanya kata ya atau terbentuknya kata ya atau pembentukan kata ya. Ya, itu harus dilihat apa namanya kata-kata tersebut ya. Nah, di mana kata-kata yang mustaq ini memiliki polanya ya, memiliki pola yang pola-pola ini apa namanya bisa dipahami ya secara keseluruhannya ya. Jadi kata-kata bahasa Arab ini tidak akan keluar dari pola-pola ini begitu. Jadi kalau kita mengetahui pola-pola katanya ya otomatis ya kita akan bisa paham gitu ya bentuk-bentuknya itu ya sehingga walaupun dia tidak berharokat ya kalau kita sudah tahu polanya kita bisa akan membacanya gitu kan bisa membaca apa harokatnya ya. Nah, pola kata ya dalam bahasa Arab itu ada yang tiga huruf ya itu huruf asli ya jadi ada huruf asli dan ada huruf tambahan ya. Nah, huruf aslinya itu ada yang tiga huruf ya dan ada yang empat huruf ya. Nah, yang tiga huruf itu dipolakan dengan fa'ala. Ya, jadi ini polanya ya. Polanya itu fa'ala. Ini huruf aslinya, tiga huruf. Misalnya ya, contohnya nasoro. Ya, misalnya nasoro. Nah, maka huruf nun ini ya sejajar dengan fa. Ya, berarti disebutnya itu fa fiil. Ya, atau fa kalimah gitu ya. Ya, fa fiil. Nah, kemudian sodnya sejajar dengan ain. Ya, berarti sodnya itu adalah ain fiil. Ro-nya sejajar dengan lam, ya. Berarti dia lam fiil.
Ya, nah kemudian ada juga yang empat huruf, huruf aslinya empat huruf. Nah, kalau yang empat huruf dipolakannya sama dengan pala ya, cuman yang satu lagi berarti lam lagi ya, jadi lamnya ada dua, fa'lala ya. Contohnya misalnya fa'lala. Ya, nah ainnya itu jadi sukun ya. Itu karena dalam bahasa Arab itu biasanya menghindari empat huruf berharokat semua gitu ya, atau berharokat fathah sama semua, sangat dihindari dalam bahasa Arab. Jadi tidak fa'alala gitu ya, tapi fa'lala. Misalnya basmalah. Ya, nah ini kan ada empat huruf ya, begitu. Nah, yang tiga huruf ini disebut dengan sulasi. Ya, dari kata salasa ya, salasa itu kan tiga. Ya, jadi yang tiga huruf disebut dengan sulasi ya, dan yang empat huruf disebut dengan rubai. Ya, dari kata arba'ah ya. Nah, dari sulasi dan rubai ini ya ada yang tanpa huruf tambahan ya, dan ada yang dengan tambahan ya, dengan huruf tambahan. Ya, nah kalau yang tanpa tambahan disebut dengan mujarrod. Ya, disebut dengan mujarrod. Sehingga disebut sulasi mujarrod. Ya. Nah, kalau yang dengan tambahan disebut dengan mazid fi. Ya, nah sehingga masing-masing dari sulasi dan rubai ini ya ada yang mujarrad dan ada yang mazid fi. Ya. Nah, jadi 22 bab tasrif ini terbagi empat macam. Ya, ada yang sulasi mujarrad ya, yaitu tadi huruf aslinya tiga huruf tanpa tambahan. Nah, itu ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Misalnya wazan ya, wazan ini polanya, timbangannya yaitu fa'ala, mauzunnya ya, kata lain yang ditimbang yang disamakan dengan pola nasoro. Ya, contohnya nasoro ya. Itu nasoro, doroba, ya jalasa, ya, dakhola, horoja ya, sangat banyak sekali ya, tinggal disamakan dengan polanya seperti itu. Ya, tiga huruf. Nah, ini ada 6 bab. Ya, nah 6 bab ini perbedaannya nanti di harokat ain fiilnya. Ya, di harokat ain fiil di tengah. Ya, perbedaannya itu. Nah, nanti misalnya bisa dilihat ya, ada bab satunya itu ada apa? Fa'ala yaf'ilu ya. Nah, apa namanya? Ya, fa'ala fi'il madinya, yaf'ilu fi'il mudhari'nya. Jadi bab duanya fa'ala yaf'ulu. Ya, berarti ainnya domah fi'il mudhari'nya. Bab tiganya fa'ala yaf'alu fathah gitu ya. Bab empatnya fa'ila yaf'alu ya. Bab 5 fa'ila yaf'ilu. Bab 6 fa'ula yaf'ulu. Ya, jadi berbeda di harokat ain fiilnya. Sehingga menjadi ada 6 bab. Nah, nanti kata-kata yang lain bahkan semua ya, semua kata yang sulasi mujarrad ini bisa masuk ke babnya masing-masing ya. Ada yang masuk ke bab satu gitu ya, ada yang masuk ke bab 2 ya. Nah, sehingga setiap kata itu berarti kita harus mengetahui babnya. Nah, sehingga kalau sudah tahu babnya, walaupun dia tidak berharokat, kita bisa membaca gitu kan. Misalnya doroba masuk ke bab fa'alef ilu, berarti doroba yadribu kasro. Jalasa masuk ke bab satu fa'alef ilu, jalasa yajlisu. Ya, nanti ada yang masuk ke bab 2 fa'alef ulu domah.
Dahola misalnya dahola ya dulu, horoja ya ruju gitu. Ya, gitu. Jadi setiap kata ya, masing-masing kata itu punya babnya sendiri sehingga kita harus tahu babnya ini masuk bab yang mana. Ya, kalau tahu babnya ya ketika dia tidak ada harokat pun kita bisa membaca. Jadi itu kuncinya ya. Jadi ini penting mengetahui tasrif ini untuk bisa membaca kata ya, kata-kata yang mustaq yang berubah-ubah. Ya, kita bisa membacanya dengan mengetahui bab-babnya, pola-polanya, wazannya. Ya. Kalau untuk mengetahui bab apa ya itu bisa dilihat di kamus. Biasanya di kamus ada petunjuknya gitu kan. Apakah masuk ke bab berapanya ya. Dilihat di harokat ainnya ya. Gitu. Nah, lalu sulasi mazid fi ada 12 bab. Nah, ini tiga huruf tapi dengan ada huruf tambahan ya. Ya. Nah, tambahannya beragam. Ada tambahan satu huruf. Contoh af'ala. Nah, itu ada tambahan hamzah di awal ya. Af'ala. Nah, contohnya apa? Akroma mauzunnya. Ya, nanti banyak kayak akroma, ada ya, ahsana, aglako, ya banyak sekali gitu ya. Kata-kata yang masuk ke bab ini. Nanti bab duanya ada fa'ala pakai tasdid ainnya. Jadi kalau tasdid itu kan menunjukkan hurufnya ganda ya, sama ya, double. Itu contoh misalnya apa? Korroba gitu kan. Ya, dan sebagainya. Ada fa'ala bab tiganya, tambahan satu huruf ya. Nanti kita lihat ya di yang berikutnya, di halaman berikutnya ada tabelnya secara keseluruhan. Ya, jadi intinya ini 12 bab ini ada tambahan huruf, ada tambahannya satu huruf, tadi ada yang tambahannya dua, tafa'ala misalnya. Tafa'ala ya, ada yang apa? Infa'ala, ibta'ala itu juga sama dua huruf. Ada yang tiga huruf, maksimal tiga huruf. Contoh istaf'ala, tambahannya apa? Hamzah wasol, sin dan ta. Istaf'ala. Contoh istighfaro, itu istighfar kan? Itu istighfar itu berarti ada tiga tambahan hurufnya. Ya. Nah, kemudian yang rubai mujarot cuma satu bab saja, yaitu fa'alala. Contoh basmalah tadi kan? Basmalah, hamdalah, ya kan? Hamdalah kan? Dan sebagainya. Lalu rubai mazid fi ada tiga bab. Ini dengan tambahan. Ya, jadi huruf aslinya empat. Ya, dengan ada tambahan huruf. Contoh tafa'lala. Itu ada tiga bab saja ya. If'an gitu ya. Contohnya tato mana misalnya. Ya, jadi ini ya. Jadi secara ringkasnya bab tasrif itu ada 22 bab tasrif. Nah, kalau kita menguasai bab-bab ini ya, setiap kita melihat bertemu dengan kata yang mustaq ya, kita bisa akan menentukannya. Dia masuk bab yang mana ya, kemudian juga bentuknya ya atau sigotnya apa. Ya, karena nanti kan ada perubahannya, tasrifnya. Ya, karena yang disebut tasrif itu kan artinya perubahan, tagir. Secara bahasa tagir. Secara istilah ya apa? Taghyir atau tahwilu ya aslil wahidi ila amsilatin muhtalifatin ya lima anin la tahsulu illa biha. Jadi yang namanya tasrif, yang disebut tasrif itu adalah berubah dari satu kata dasar ya asal ya satu kata dasar ya kepada bentuk-bentuk yang banyak, kepada bentuk-bentuk yang banyak. Ya, misalnya kan tadi dari fa'ala ya, dari satu kata fa'ala menjadi yaf'ilu
ya. Kemudian fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, ya, if'ila, taf'il, fa'ilun, maf'ilun, mif'alun, ya, fu'ila, yuf'alu. Jadi dia berubah-ubah ya, dari satu kata itu bisa bermunculan ya kata-kata yang lain, ya. Nah, perubahan tersebut ya atau pembentukan kepada kata-kata yang lain ya itu tujuannya untuk memberikan makna tertentu, ya, memberikan ada makna tertentu gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini, tasrif ini secara umum dibagi dua. Ya, ada tasrif usul ya, tasrif usul atau disebut juga tasrif istilahi. Ya, nah itu nanti ada apa namanya sekitar 12 bentuk. Ya, ada fiil, ya, ada 6 ya, ada 6 fiil, ada 6 isim. Ya, fiilnya kata kerja kan. Ada fiil madi, ya, fiil mudhari, kemudian nanti masing-masing ada yang maklum, majhul, ya, ada fiil amar, fiil nahi gitu kan. Kemudian yang isimnya kan ada yang masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Ya, itu yang dasar ya, apa tasrif usul atau istilahi. Ya, kemudian dari apa yang kedua tasrif far'i, cabang, atau disebut juga tasrif lugawi ya. Ya, jadi dari tasrif usul yang 12 tadi itu apa berpecah lagi, dibagi lagi. Misalnya fi'il madi ya fa'ala. Nanti fi'il madi itu jadi beragam lagi. Ya, dibagi lagi ya, ada tambahan-tambahan huruf lagi nanti ya itu disesuaikan dengan domir misalnya ya. Domirnya kan ada 14. Domir itu huwa humahum ya humahuna. Ya, itu domir yang 14 sudah kita bahas. Nanti di dalam fiil itu ada domirnya. Untuk huwa misalnya fa'ala, untuk huma fa'ala ada tambahan alif. Untuk hum fa'alu gitu kan, untuk hiya fa'alat. Nah, jadi dia masing-masing domir punya bentuknya sendiri. Ya, kemudian fi'il mudhari juga sama ya, baik yang maklum majhul berubahnya sesuai dengan domir ya ada 14. Kemudian nanti masdar ya ada tiga ya perubahannya ya sesuai dengan apa bilangan saja mufrad musanna jama. Ya, ada yang isim fa'il, isim maf'ul berubahnya kepada 6. Ya, ada apa berdasarkan mufrad musanna jama dan mudzakkar muannas. Sehingga ada 6 ya isim fa'il. Jadi beragam. Nah, yaitu namanya tasrif far'i. Jadi cabang ya dari tasrif usul itu ya ada perubahan-perubahan lagi turunannya. Ya, nah nanti selain itu, selain tasrif usul dan tasrif far'i tadi, ya, ada dalam tasrif ini yang disebut dengan wajan tambahan ya. Kalau saya di dalam buku itu disebut kita sebut wajan tambahan yang tidak ada dalam tasrif ya atau bentuk lainnya ya. Itu di dalam bukunya ya itu bisa dilihat. Jadi setelah dibahas semua bab-bab tasrif ya, pembahasan tasrif itu kan dari halaman berapa? 18 ya. Di bukunya dari halaman 18 ya itu dibahas ya tasrif usul ya, ada 12 bentuk ya isim apa 6 fiil 6 lalu tasrif far'i ya dari 12 itu ada pecahannya lagi ya, lalu kemudian eh,
apa namanya 22 bab tadi ya dibahas semua. Nanti juga ada bentuk sahih, bentuk mudhoaf dan mu'talnya. Nah, baru di halaman 65 ada wazan tambahan. Ya, wazan tambahan. Di masdar ada macam-macamnya lagi ya. Kemudian sim zaman, sim makan, sim alat, sim maf'ul, bentuk-bentuk lainnya. Ada sifat musyabahah ya, sifat mubalaghah, sim tabdil, fi'il ta'ajub. Nah, ini wazan-wazan ya atau bentuk-bentuk tambahan. Ya, nah setelah itu ya selesai itu pembahasan tasrif itu kira-kira segitu ya yang harus dikuasai. Dan tujuannya tadi bisa mengetahui pembentukan kata ya setiap kata mustaq. Ya, nah kemudian dilihat dari segi jenis huruf. Ya, bentuk kata dari segi jenis huruf. Ya, itu dibagi ya, ya abniyatul kalimah ya. Di, bentuk-bentuk kata ya dilihat dari segi jenis hurufnya ya ada yang sahih, ada yang mu'tal. Jadi ini dibedakan dalam ilmu tasrif. Sahih itu huruf-hurufnya dia bukan huruf ilat. Ya, huruf-hurufnya tidak ada huruf ilatnya. Nah, sedangkan mu'tal ya ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga, alif, waw, iya ya. Ini di bawah ada huruful ilah. Huruf-huruf ilat itu ada alif, waw, dan iya. Ya. Nah, jadi tadi kan ada yang tiga huruf kan, huruf aslinya sulasi, ada yang empat huruf. Huruf aslinya rubai. Nah, huruf-huruf aslinya itu kalau tidak ada huruf ilat, tidak berupa huruf ilat, alif atau waw atau iya, maka dia disebut sahih. Ya, kalau ada huruf ilatnya, ya dari huruf asli tadi disebut mu'tal. Ya, disebut mu'tal begitu. Ada huruf ilat ya di huruf aslinya. Ya, nah kemudian yang sahih itu terbagi lagi. Ya, ya itu nanti dibedakan. Ada yang menggunakan hamzah, ada tidak, ada yang tidak. Ya, dan dilihat dari ada huruf yang sama ganda. Ya, nah, kalau ada huruf hamzah di antara huruf aslinya itu disebut mahmuz. Jadi mahmuz itu ada huruf hamzahnya di huruf aslinya itu disebut mahmuz. Ya, kalau ada huruf yang sama, ya ada huruf yang ganda yang sama disebut mudhoaf. Ya, jadi mudhoaf itu jadi huruf-hurufnya ada huruf yang sama. Ya, nah sedangkan salim yang pertama itu berarti tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf yang sama gitu. Jadi kalau tidak ada huruf ilat, kemudian tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang sama disebut salim istilahnya. Jadi dia selamat ya, jadi selamat dari huruf ilat, dari huruf hamzah, dari penggandaan huruf. Contohnya nasoro. Nasoro itu nggak ada huruf ilat, alif wawiyah nggak ada kan nasoro. Hamzah tidak ada ya, kemudian hurufnya juga tidak ada yang sama. Ya beda nasoro gitu. Ya. Nah, kemudian yang mahmuz yang ada huruf hamzahnya itu dibedakan dari segi posisi hamzahnya. Ya kan tadi yang asli kan tiga huruf ya huruf aslinya. Nah, itu posisinya ada di mana hamzahnya? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Nah itu kan tiga huruf itu diwazankan, dipolakan dengan fa'ala tadi kan. Fa'ala ya. Nah, maka disebutlah kalau yang huruf hamzahnya di awal ya contohnya akhoda itu disebut mahmuzul fa ya mahmuzul fa artinya
hamzanya ada di fa fiil. Kan polanya fa'ala tadi kan fa'ala. Berarti hamzanya ada di fa-nya, di fa fiil yaitu di awal a ya akhoza. A itu kan hamzah ya. Nah, ada yang kedua mahmuzul ain. Di mahmuzul ain itu berarti hamzahnya ada di ain fiilnya di huruf kedua. Contohnya sa'ala, sa'ala gitu kan ada hamzah di tengahnya. Nah, ada mahmuzul lam. Huruf hamzahnya ada di lamnya, lam fiil ya fa'ala ya di lamnya yang terakhir. Contoh qoro'a gitu kan. Nah, kenapa hamzah ini dibedakan? Karena nanti bisa ada sedikit perbedaan dalam perubahannya, dalam tasrifnya. Yaitu kadang ada hamzah yang dibuang. Ya, seperti misalnya dalam fi'il amarnya ahoda itu khud. Itu hamzahnya jadi hilang. Jadi ada terkadang ada dalam perubahannya itu hamzahnya yang dibuang. Kalau huruf yang sohih tadi kan apa yang salim itu nggak ada yang dibuang dalam semua perubahannya tidak ada yang dibuang. Ya nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur latansur mansurun mansurun ya minsurun nusiro yunsoru. Ya, dalam semua perubahannya itu huruf aslinya nasoro tidak ada yang dibuang semuanya ada. Nah kalau mahmuz yang ada hamzahnya terkadang ada yang dibuang hamzahnya itu. Kenapa dibedakan? Ya karena seperti itu dalam perubahan. Ya, kemudian mudoab yang ada huruf ganda yang sama. Ya, nah ini beda antara mudoab dalam sulasi dan mudoab dalam rubai. Sulasi tadi yang tiga huruf asli, yang huruf aslinya tiga huruf. Rubai yang huruf aslinya empat huruf kan. Nah ini mananya beda. Kalau sulasi mudoab itu huruf yang sabanya ada di huruf kedua dan ketiga. Contohnya faro. Nah, faro ini kan asalnya faroro. Faroro ya itu ada huruf ro dua yang sama di huruf kedua dan ketiga. Sedangkan rubai huruf yang samanya itu huruf ke satu dan ketiga ya kedua dan keempat. Jadi double dia apa yang samanya itu zal zala contohnya. Itu huruf zainya sama kan huruf pertama dan ketiga huruf lamnya sama ya itu. Nah, sehingga kalau untuk yang sulasi ya, karena huruf yang samanya bertemu, huruf kedua dan ketiga kan faroro. Nah, maka dia diidghamkan, dileburkan dengan tasdid faroro, maka jadi farro, jadi dileburkan ya. Jadi tasdid itu kan menunjukkan ada dua huruf yang sama di situ. Farro ya asalnya faroro ya rodada jadi roda ya adido jadi addo syadada jadi syada ini banyak sekali nanti contoh-contoh katanya. Jadi kalau kita bertemu dengan kata-kata yang seperti ini ya berarti masuk ke sini gitu. Ya, yang rubai zalzala ya misalnya zahzaha, damdama, kholkhola gitu ya banyak yang seperti itu. Mudhoaf rubai ya. Ya, kemudian yang mu'tal yang ada huruf ilatnya, nah itu dibedakan juga dari sisi posisi huruf ilatnya ada di mana. Ya posisi huruf ilatnya nah ada yang huruf ilatnya di awal di fa fiil ada yang di tengah ada yang di akhir ada yang dua ya double gitu ada yang dua huruf ilatnya itu ada dua gitu kan nah maka di sini dibagi ya terbagi kepada berapa ya empat tapi nanti yang keempat terbagi dua lagi nah yang huruf ilatnya di awal disebut misal. Jadi misal itu
huruf ilatnya di awal. Contoh wasaba. Nah, itu kan huruf pertama huruf wawu, huruf ilat. Ya, jadi ilat itu kan maknanya penyakit. Kenapa disebut ilat? Karena seperti penyakit ya, yang namanya penyakit itu ya terkadang dihilangkan ya, harus disembuhkan, harus dihilangkan. Maka huruf ilat juga nanti banyak ya di dalam perubahannya itu hilang gitu, dihilangkan ya, gitu. Terkadang dihilangkan. Makanya nanti untuk yang ilat ini dalam perubahannya itu ada apa namanya ya, ada tiga hukum ya lah istilahnya. Ada yang pembuangan ya huruf itu disebutnya hal hal hadfu ya, bil hadfi ya, jadi hurufnya itu hilang. Contoh wasaba yasibu. Yasibu itu fi'il mudhari'nya kan. Nah, yasibu itu kan asalnya yausibu karena mengikuti pola yaf'ilu kan gitu. Fa'ala yaf'ilu wasaba yausibu asalnya, tapi kemudian wawunya dibuang jadi yasibu. Kenapa? Ya tujuannya untuk meringankan karena berat nih mengucapinnya. Yausibu itu berat mengucapinnya. Maka dia dibuang. Jadi ada pembuangan huruf ya, al-hadfu. Ya, nah ada yang al-qalbu bil qalbi. Qalbi di sini maksudnya pergantian huruf. Ya, jadi di antara tiga huruf ini alif waw iya terkadang berganti satu sama lain ya, menggantikan. Ya, misalnya wasaba yasibu wasban wasibun mausubun. Ya, sib la tasib ya, mausibun mi sabun. Nah, misalnya di isim alatnya mi sabun pakai iya. Asalnya kan dia wau. Ya, dia kan huruf ilatnya wau. Ya, harusnya miu sabun asalnya miu sabun. Nah, cuman kalau miu sabun itu agak berat ya, agak susah ya, karena di situ wau sebelumnya kasroh. Nah, sehingga wawunya itu diganti oleh huruf iya. Ya, karena kasroh itu lebih cocok dengan huruf iya. Maka menjadi misabun. Jadi diganti si hurufnya itu. Ini disebutnya bil kolbi ya. Pergantian di antara huruf ilat ya. Seperti kola juga ya. Kola itu asalnya kan koala gitu asalnya. Wawunya diganti dengan alif. Jadi saling menggantikan satu sama lain. Nah, itu ada kaidahnya ya, rinciannya ada. Kapan misalnya wawu berubah jadi iya, iya berubah jadi wawu, alif berubah jadi wawu. Itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, nah kalau kita baca di bab-babnya, ya itu tinggal kita lihat saja kan bagaimana perubahannya, wazan-wazannya ada semua di sini ya, di buku ini, di tabel ya, tinggal nanti kata-kata lainnya tinggal disamakan dengan polanya. Kemudian ajwab ya, ini huruf ilatnya ada di tengah, kola yaitu huruf alif ya. Kemudian nakis, jadi huruf ilatnya di akhir, contohnya Roma. Itu alif tapi ditulis dalam bentuk iya. Ya, lalu lafib. Nah, lafib ini ada dua ya, ada yang makrun, ada yang makruk. Lafib itu huruf ilatnya ada dua. Ya, ada yang di tengah dan di akhir ya, huruf kedua dan ketiganya, yaitu disebut makrun. Jadi makrun itu artinya beriringan. Ya, wawu lalu alif itu kan beriringan. Ya, nyambung. Sedangkan mafruk itu terpisah. Ya, dia huruf ilatnya ada di awal dan di akhir. Terselang oleh huruf lain ya. Wako contohnya. Huruf ilatnya wawu dan alif di akhir.
Ya, yaitu apa pembagian mu'tal ya yang ada huruf ilat dibedakan dari segi posisi huruf ilatnya ya dan jumlah huruf ilat. Nah, ini masing-masing punya perubahan ya tasrif-tasrifnya tersendiri yang nanti akan ada perbedaan. Ya, nah tadi kan apa namanya untuk tasrifnya perubahan-perubahan katanya itu ada yang tasrif usul tadi ya itu istilahi ya ada yang tasrif far'i atau lugawi. Nah, yang tasrif usul itu ada 12. Ada 12 perubahan ya. Nanti kan yang 22 bab tadi itu kemudian juga dibedakan antara sahih dan mu'tal ya. Yang sahih ada yang salim, mahmud dan mudhoaf ya. Itu semuanya eh, berubah kepada 12 bentuk tasrif usul, istilahi dan nanti dengan tasrif far'inya gitu ya. Jadi 22 bab ini berubah ya. Gitu. Cuma nanti ada yang tidak ada ya, seperti misalnya isim alat itu ya yang nomor 10. Isim alat itu hanya di sulasi mujarod saja, yang 6 bab tadi kan. Sulasi mujarod itu ada isim alatnya yang 6 bab gitu ya. Nah, sedangkan bab yang lain ya sulasi mazid fi, rubai, mujarod dan mazid fi itu tidak ada isim alatnya. Ya. Nah, ini kan tadi ya, fiil ada 6 dan isim ada 6. Fiil, nah fiil itu ada yang fiil madi maklum, ya fiil madi, jadi madi itu kan menunjukkan lampau ya, telah gitu ya maknanya. Kalau mudore kan sedang atau akan, ya. Nah, lalu dibedakan maklum dan majhul. Kalau maklum itu pelakunya disebutkan, diaktif gitu ya. Biasanya disimbolkan maknanya dengan telah fiil madi maklum. Ya, fi'il mudhari maklum sedang atau akan Nah, sedangkan majhul itu pelakunya tidak disebutkan. Ya, itu disimbolkan terjemahnya dengan telah ya atau sedang atau akan Itu di akhir ya nomor 11 12. Ya, misalnya fi'il madi maklum ya wazannya fa'ala, mauzunnya doroba, telah memukul misalnya. Fi'il mudhari maklum yaf'ilu ya mauzunnya yadribu, sedang atau akan memukul. Ya, fil madi majunya fu'ila ya mauzunnya duriba telah dipukul. Ya, yang mudhari majhulnya yuf'alu yudrobu. Ya, sedang atau akan dipukul. Ya, nah ini kan sebutnya baru satu bab ya. Fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Itu bab satu sulasi mujarod. Ya, dan nanti bab-bab yang lainnya punya bentuk sendiri ya. Bab 2 fa'ala yaf'ulu berarti fi'il mudhari ma'lumnya yaf'ulu. Ya, cuman untuk yang majhulnya dia sama yang 6 bab itu. Ya, misalnya yudrobu, yudkholu, yukhroju sama dia. Kalau yang majhulnya 6 bab itu ya. Nah, nanti kalau yang lainnya sulasi mazid fi, rubai, ya itu berarti kan ada huruf tambahannya. Nanti beragam fi'il mudhari'nya. Misalnya fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yuf'ilu kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya fa'ala yufa'ilu gitu.
beragam. Tapi yang jelas semua bentuknya ada gitu ya. Fi'il madi maklum ada, fi'il mudhari maklumnya ada. Kemudian masdarnya ya. Begitu. Nah, itu bisa dilihat di buku ya di tabelnya perubahan-perubahannya. Ya, kalau yang di sini kan di buku yang tasrif usul itu hanya contohnya satu aja ya, bab satu tasrif usul ini fa'ala ya. Ya, nanti di tabel masing-masing ya itu ada apa namanya bentuk-bentuk perubahannya sama urutannya gitu ya. Fi'il madi maklum, lalu fi'il mudhari maklum. Misalnya di sulasi apa mazid fi ya halaman 34 af'ala yuf'ilu if'ala. Nah, itu urutannya sama af'ala berarti fi'il madi maklum. Yuf'ilu fi'il mudhari maklum, if'alan masdar ya, susunannya sama urutannya. Ya, nah masdar itu apa namanya kata kerja tapi tidak disertai dengan waktu, jadi tidak ada unsur waktunya. Ya, kalau yang fi'il madi, fi'il mudhari kan ada unsur waktunya, telah, sedang atau akan. Nah, kalau masdar tuh nggak ada, jadi dihilangkan unsur waktunya dihilangkan. Seperti pukulan atau memukul, memukul aja tidak ada unsur waktunya. Ya. Nah, ini beragam kan bentuk-bentuknya ya, apalagi di yang sulasi apa, yang sulasi mujaror itu beda-beda dia masdarnya. Dan itu harus dihafal ya, diingat. Misalnya doroba ya ibu dorban ya sama dengan fa'lan. Ya nanti yang lain berbeda. Misalnya jalasnya julisu julusan, masdarnya julusan. Ya arofa ya'rifu misalnya ma'rifatan. Ya ghafara yaghfiru gufronan. Itu beda-beda pola untuk masdar sulasi mujarod ya, yang 6 bab. Tapi kalau yang lain ya sulasi mazid fi, rubai itu ada polanya sama. Ya ada polanya itu bisa dilihat ya di babnya di tabelnya masing-masing. Misalnya yang af'ala yuf'ilu if'alan, masdarnya itu if'alan. Nah itu sama ya kata-kata yang lainnya sama. Ya, akroma yukrimu ikroman berarti kan ahsana yusinu ihsanan, abada yubiru ibadan. Polanya begitu sama. Surasi Mazid Fi itu ya bab satu ya halaman 34. Polanya sama masdarnya. Kalau surasi Mujarrad tadi beda-beda. Makanya dia harus tahu ya harus hafal ini masdarnya apa gitu. Ya, kemudian bab 2 fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, syarafa yusarifu tasrifan, salama yusalimu tasliman, qalada yuqalidu taklidan, taklid ya. Jadi sama itunya pola masdarnya ya selain sulasi mujarrad. Ya, jadi itu tadi ya 22 bab ya beda-beda bisa dilihat bentuknya. Ya, kemudian isim fa'il. Ya, isim fa'il ini menunjukkan pelaku. Jadi yang memukul. Ini bisa disimbolkan yang ya polanya di sini ini untuk sulasi mujarrad sebetulnya fa'ilun doribun. Ya, bahkan yang bab 6-nya beda ya. Sulasi mujarrad itu kalau bab 6-nya ainnya yang panjang fa'ilun. Contoh karimun. Ya, di sulasi mujarrad. Nanti di bab yang lain ya selain sulasi mujarrad, itu isim fa'ilnya didahului oleh mim domah. Ya, mim domah dan huruf ain fiilnya kasroh. Ya, misalnya tadi af'ala ya, yuf'ilu if'alan muf'ilun, muf'ilun. Jadi ada mim domah
Lalu ainnya, ain fiilnya kasroh. Muf'ilun, mukrimun, ya, mubidun, ya, muslim, ya, muslimun. Nah, muslim itu isim fa'il dari aslama yuslimu. Surah Majid di bab satu, ya. Mujrimun misalnya begitu. Nah, itu isim fa'il. Ya, nanti yang bab-bab lain sama yang selain sulasi mujarad, kaidahnya tadi mim domah, ain fiilnya kasroh. Ya, mufailun, ya, apa mufilun, mufailun bab duanya. Bab tiganya mufailun panjang. Mutafailun, mutafailun, muftailun, munfailun, muf'al, apa muf'alun, ya kalau itu ada tasdid jadi nggak kelihatan kasrohnya. Mustafilun, ya, mubasmilun yang mengucapkan basmalah tadi mubasmilun. Itu polanya isim fa'il. Lalu isim maf'ul ini untuk sulasi mujarad, ya, polanya maf'ulun. Jadi isim maf'ul itu menunjukkan objek. Jadi yang di, misalnya yang dipukul, madrubun. Nah, ini pola untuk sulasi mujarad dari yang 6 bab, ya, madrubun, ya, misalnya apa, maklumun kan yang diketahui. Ya, nah, sedangkan untuk selain sulasi mujarad, polanya sama mim domah, ya, tadi kayak isim fa'il, cuman ain fiilnya fathah. Nah, kalau tadi isim fa'il itu kasroh, sekarang isim maf'ul fathah. Ya, tadi kan apa, muslimun, ya. Nah, isim maf'ulnya jadi muslamun, mukrimun jadi mukromun, mubidun mubadun. Nah, yang lainnya juga sama, mubaidun mubaadun. Ya, mukhotibun mukhotobun tinggal diganti jadi fathah. Mutafailun, mutafa'alun, mutafailun, mutafa'alun, muftailun, mufta'alun. Isi maf'ulnya. Ya. Lalu fi'il amr, ada itu isim. Jadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul ini termasuk isim, ya. Lalu ke fi'il lagi. Jadi ini campuran, apa urutannya. Fi'il amr menunjukkan perintah. Contohnya di sini if'il polanya, idrib, pukul lah. Ya, nah ini kan beda-beda, ya, di sulasi mujarad juga ada yang kasroh if'il, idrib contohnya, ada yang domah udhul, ya, uf'ul udhul contohnya, masuklah. Ada yang fathah. Nah, kalau yang fathah itu ainnya, eh, apa, hamzahnya, hamzah wasalnya kasroh, ya, if'al. Ya, cuman ada tiga bentuk sulasi mujarad. Ada if'il, if'al, dan uf'ul. Ya, if'al contohnya ihmad gitu, ya, i'lam, ketahuilah. Ya, nah sedangkan yang selain sulasi mujarad, ya, itu kan beda-beda. Ya, kalau af'ala yufilu if'alan, mufilun muf'alun, af'il, ya, af'il fil amarnya, ya, ahsin berbuat baiklah, akrim hormatilah. Ya, nanti yang bab duanya fa'il, ya, salim gitu, ya, qorib dan sebagainya. Ya, macam-macam, ya, fil amr bisa dilihat di babnya masing-masing. Nah, kemudian fi'il nahi yang menunjukkan larangan. Ini ada tambahan la, ya, artinya jangan. La nahiyah, ya, la taf'il. Ini di surah Mujarrad contohnya la tadrib, janganlah memukul. Nah, ini juga ada yang fathah, ada yang doma, ada yang kasroh. Ya, la taf'il, ya, la tadrib, ada yang fathah, ya, la taf'al, ya, la ta'lam, ya, la doma, la tadhul gitu kan. Beda-beda. Nanti di yang lainnya, ya, misalnya la tub'id, ya, la tuf'il, la tufa'il, la tufa'il, la tatafa'al, ya, beda-beda sesuai dengan polanya masing-masing.
Ya, lalu isim zaman menunjukkan waktu, isim makan menunjukkan tempat. Isim zaman, isim makan selalu sama bentuknya dalam semua bab. Ya, jadi isim zaman, isim makan bentuknya selalu sama dalam semua bab. Contohnya di sulasi mujarad ya maf'ilun, madribun. Jadi waktu memukul atau tempat memukul sama dia. Tergantung maksud pembicara ya, apakah dia memaksudkan isim zaman atau isim makan gitu ya. Kalau dalam kalimat berarti dilihat konteksnya. Sulasi mujarad ada dua, ada yang kasroh, ada yang fathah. Maf'ilun sama maf'alun. Ya, kalau yang maf'ilun itu kalau ain fi'il di fi'il mudhari'nya kasroh. Fa'ala yaf'ilu ya berarti maf'ilun. Doroba yadribu madribun. Nah, kalau yang fathah, ain fi'il di fi'il mudhari'nya fathah atau domah. Fathah, dahola yaduhulu domah. Yaduhulu berarti madholun bukan madhilun. Madholun gitu ya fathah, pakai fathah. Ya. Kemudian isim alat ya mif'alun, midrobun alat memukul. Nah, ini hanya di sulasi mujarad tadi ya. Jadi yang lain sulasi mazid fi rubah itu tidak ada isim alat. Tapi sebetulnya ini bentuk dasar ya. Tapi ada juga yang tambahan alif mif'alun ada. Itu di wazan tambahan dibahasnya. Ya, ada yang pakai tamar butoh mif'alatun, miknasatun misalnya. Ya, lalu yang fi'il madi majhul tadi ya asalnya maklum kan fa'ala jadi fu'ila jadi majhul. Doroba jadi duriba. Telah dipukul yuf'alu ya yaf'ilu jadi yuf'alu. Yadribu jadi yudrabu dimajhulkan. Ya, jadi itu 12 bentuk tasrif ya yang semua bab tadi itu akan berubah ya kepada 12 bentuk ini. Ya, dan bentuknya sesuai dengan babnya masing-masing, berbeda-beda. Ya, bisa dilihat di babnya masing-masing. Ya, baik yang bentuknya sahih tadi kan mudhoaf, mu'tal, ya itu memiliki bentuknya sendiri ya. Sehingga kalau misalnya kita belum hafal ya tinggal dilihat di buku aja. Ya, lihat di buku ya nanti untuk menelusuri ya kata-kata yang lain ya tinggal disamakan aja dia masuk bab yang mana lalu perubahannya apa bentuknya apa gitu kan sebetulnya cara menelusurinya seperti itu. Nanti kita coba latihan ya ini untuk menelusuri kata. Nah, kemudian yang tasrif far'i tadi ya cabang yang lugawi itu yang 12 tadi itu mengalami perubahan lagi. Seperti tadi fiil madi, fiil mudore ya, baik yang maklum dan majhul itu berubahnya sesuai domir. Dia ada 14. Makanya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini sesuai domir. Huwa, huma, urutannya juga sama dengan urutan domir. Ya, jadi kalau domirnya huwa, fa'ala, huma, fa'ala, hum, fa'alu gitu ya. Sehingga nanti terjemahnya tinggal disesuaikan. Misalnya doroba, berarti ada domir huwa. Dia seorang laki-laki telah memukul. Doroba ya mereka dua orang laki telah mendorobu mereka banyak ya laki-laki telah memukul. Jadi terjemahannya disesuaikan dengan domirnya. Ya, jadi ini sesuai domir 14. Fi'il madi nanti fi'il mudhari berarti tinggal disesuaikan maknanya sedang atau akan. Dia dribu berarti sedang dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Ya dribani mereka dua orang laki-laki sedang atau akan memukul gitu. Jadi disesuaikan maknanya dengan bentuknya. Masdar tadi ya memukul aja kan tidak ada unsur waktunya. Nah ini berdasarkan bilangan ya, fa'lan
Dorban ya satu kali pukulan, dorba ini dua kali pukulan, dorbatin beberapa pukulan ya jamak. Lalu isim fa'il dan isim maf'ul berdasarkan bilangan dan jenis. Ya, jadi ada yang jenis mudzakkar dan muannas. Yang pertama mudzakkar, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Misalnya doribun, doribani, doribuna. Doribun berarti seorang laki-laki yang memukul, seorang mufrad, laki-laki mudzakkar yang memukul. Fa'ilani dua orang laki-laki yang memukul. Fa'iluna orang-orang laki-laki yang memukul. Ya. Fa'ilatun seorang perempuan yang memukul. Fa'ilatani dua orang perempuan yang fa'ilatun orang-orang banyak ya perempuan yang memukul. Dijama mu'annas. Begitu juga isi maf'ul tinggal disesuaikan artinya yang di berarti kan. Ya nanti bentuk-bentuk yang lain bab-bab yang lain juga sama ya perubahan untuk tasrif farinya ya cuman tinggal diganti aja kan. Misalnya tadi yang sulasi majid fi ya muf'ilun muslimun. Nah, untuk apa perubahannya sama tambahannya muslimun muslimani muslimuna muslimatun muslimatani muslimatun. Ya, tinggal disesuaikan dengan babnya masing-masing. Kalau perubahannya tambahan hurufnya sama untuk tasrif hari ini. Lalu fi'il amar hanya domir muhotob. Anta antum antum, anti antum antuna ya. Orang kedua. Ada if'il. Ini nanti disesuaikan ya dengan masing-masing. Ini kan kasroh. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Ya, kalau yang doma berarti udhul, udhula, udhulu, udhuli, udhula, udhulna. Sulasi mujarod kan. Nanti yang lain sulasi mazid fi misalnya aslim, aslima, aslimu, aslimi, aslima, aslimna. Ya. Istagfir, istagfiro, istagfiru, istagfiri, istagfiro, istagfirna. Tambahannya sama. Tinggal yang huruf awalnya aja kan beda sesuai babnya. Ya, fil nahi juga sama dengan fil amr, hanya domir muhotob. Tambahan hurufnya juga sama. Lalu isim jamal, isim alat, isim alat, ini sesuai bilangan saja. Mufrad, musanna, jama. Maf'ilun, maf'ilani, mafailu. Ya, madribun, madribani, madaribu ya. Misalnya waktu atau tempat memukul. Satu waktu tempat memukul. Dua. Ya, kemudian banyak. Tiga ke atas. Ya. Kemudian yang fi'il madhi majul dan fi'il mudhari majul sama tadi perubahannya sesuai domir 14. 14 domir ya. Nah, ini tasrif pari ya, lugawi. Jadi tasrif pari ini bisa diterapkan ke semua bab tadi itu. Tambahan hurufnya sama ya. Nah, ini yang sulasi mujarot kan tadi yang 6 bab ya. Perubahannya ini tasrif usul saja kan ini yang ditulis di sini tasrif usul yang 12. Nanti yang usul ini apa bisa ditasrifkan kepada tasrif far'inya gitu. Ya, barangkali ada yang nyoba dulu misalnya di sini ada latihan kata kasaro, masdarnya kasron. Ini bab satu berarti sama kan dengan ini. Fa'ala ya fi'lu ya fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fi'lu if'alu. Berarti kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun. Iksir la taksir maksirun maksirun miksarun. Kusiro yuksaru. Barangkali ada yang nyoba, coba ya. Kotofa, coba ada yang nyoba, silakan. Saya Ustaz, Ya silakan. Ijal, yang mana? Yang Nadoro Kotofa. Ya. Kotofayak tifu Hmm. Kotofayak tifu Kotfan Terus, Kotifun
maktufun, iktif, la taktif, maktifun, mak maktifun, Aktif. miktafun, Mikrofon. miktofun, kutifa, yuk, tofu. Ya, begitu. Ya, nanti yang lainnya sama seperti itu. Jadi disesuaikan. Di bab 2 kan ya ulu ya doma. Berarti apa saja contoh bab 2 ya nazoro kan gitu. Ya, tapi masing-masing kata ini harus sesuai babnya. Nggak boleh kita selipkan ke bukan babnya. Kasaro kan bab 1 nggak boleh ditasrifkan bab 2. Misalnya kasaro yaksuru nggak boleh berarti salah. Sehingga masing-masing kata ya punya babnya sendiri. Begitu. Nah, itu di buku sudah ada ya di situ contoh-contoh katanya di tabelnya ya. Bisa dilihat nanti terjemahnya bisa dicari sendiri aja. Ya, sulasi mujarod kemudian Yang bertanya, Ustaz. Maksudnya boleh yang silakan kalau tanya dulu. beda bab itu yang kan kalau kayak ini kayak kasaro terus juga kotopa itu mah kan bab satu ya. Ya, bab 1. Kalau yang bab dua itu berarti contohnya yang mana ya yang di sini? Itu bab 2 al-babusani itu nazoro bab 2 Oh, nador. yang bawahnya. Oh iya ya. Nah, Babusani ini kan bab 2. sama juga dengan di atasnya Ustaz. Iya berarti apa ngikut polanya ke yang bab 2 ini yang kedua nih bab 2 apa live ulu berarti. Ya, Oh, bab 2. Itu di bukunya ada di halaman 28 29 ya. bukan maksudnya akar katanya kan sama aja dengan faala yang nadoro itu Ustaz. Kasaro juga sama dengan juga dengan yang faala kayak. Iya, cuman kan babnya beda. Beda bab itu nanti di fil di apa di fil mudhari'nya kan nanti beda harokatnya, perubahannya. Kasaro ya bab 1 berarti ngikut fa'alef ilu kasaro yaksiru. Nazoro bab 2 fa'alef ulu nazoro yanzuru gitu. Doma Oh, iya, iya. beda-beda harokatnya. Fataha bab 3 fa'ala yaf'alu fatah berarti fataha yaftahu gitu. Oh iya iya iya. Beda ini bab ini beda harokat. Ada harokat yang berbeda ya. Sesuai babnya. Oke, siap siap siap. Benar. Nah, yang sulasi apa Masjid fi tadi yang ada 12 bab ya. Nah, ini juga sama kayak tadi, tinggal disamakan aja. Ya, di bukunya itu ada ya di halaman 34 ya, 35 itu. Tinggal disamakan contohnya. Ini berlatih aja ya, silakan dilatih masing-masing. Perubahan-perubahannya nanti kan terjemahnya tinggal disesuaikan tadi dengan bentuknya kan tadi urutannya sudah tahu afala berarti fi'il madi ma'lum fi'ilu fi'il mudhari ma'lum dan seterusnya. Jadi maknanya tinggal disesuaikan. Ya, yang ada tambahan 2 huruf, tuh kan? Fa'ala, ya, contoh-contohnya. Tambahan 3 huruf, Sulasi mujarod, ya. Apa, rubai mujarod, rubai mazid fi, sama. Di buku ini ada semua ya, halaman 37 tuh. Ya, nah kemudian, nah tadi 22 bab tadi bentuk sahih. Nanti ada bentuk mudoab tadi ya, yang misal, ajwab, nakis, lafi, mutawi. Nah, cuman untuk yang mudoab misalnya, itu kan tidak semua bab ada. Ya, jadi kalau yang soi kan semua ada 6 bab surah semujarot. Kalau yang mudoab itu nggak semua. Kayak ini hanya 3 bab aja. Yang surah semujarot bab 1, 2, dan 4.
356 nggak ada kosong. Jadi kalau yang kosong itu berarti nggak ada. Ya itu ini tabel ini sama di buku ada di halaman 43. Ya di halaman 43 di bukunya. Nah itu kan tidak ada ya kosong. Misal ya itu bab duanya nggak ada ajwab ya. Jadi ada ya kayak yang kalau yang kosong berarti nggak ada gitu. Jadi tidak semua ada yang bentuk mudhoaf dan yang mu'tal tadi ya, yang misal, ajwab, nakis, lafif. Nah, multawi ini yang lafif mafruk tadi ya disebut juga multawi istilahnya. Huruf ilatnya dua ya, tapi terselang oleh huruf lain. Gitu. Nah, itu untuk tasrifannya ya tinggal dilihat aja di buku. Ini kan ada contoh-contohnya. Ya dari halaman 49 itu ya bentuk mudhoafnya bab satu apa farro ya firu faron bentuk misalnya wasaba yasibu ajwabnya ini sudah ada semua contohnya ya nanti di halaman berikutnya ada amsilah di halaman 55 di bawah amsilah. Nah, amsilah ini maksudnya kata-kata lain ya yang masuk ke babnya masing-masing. Bab satu fa'alef ilu bentuk mudhoafnya misalnya jaffa. Nah, nanti ditasrifkannya kayak yang tadi yang di halaman sebelumnya. Apa faro tadi samakan aja dengan faro. Faro ya firu faron, cuman masdarnya beda. Jafa ya jifu jafafan jufufan jafun majfufun jifa la tajifa. Ya karena kan firro la tafiro. Jadi disamakan perubahannya. Nanti bab 2 beda lagi kan pakai doma, bab 3 pakai fathah gitu kan. Sesuaikan dengan babnya masing-masing. Ya, nah itu bentuk apa namanya tadi mudhoaf dan mu'tal ya masing-masing. Durasi mazid fi ya. Ini juga ada yang nggak ada ya, ada yang kosong. Ya, apalagi yang di apa akhir-akhir ya di bab 10 ini nggak ada ya, cuma ada yang sahih saja. Ya, rubai itu kan nggak ada itu yang bentuk mu'talnya. Ya, nah untuk prakteknya dalam menerapkan ilmu tasrif ini ya ini contohnya misalnya latihannya menentukan wazan bab sigot bina dan terjemah. Ada bentuk sahih, mudhoaf dan mu'tal misalnya. Nah, itu bentuk sahih dulu. Ya, nah, misalnya Maliki Yaumiddin. Maliki ya dijawab aja coba bareng-bareng. Maliki berarti wazannya sama dengan fa'il Malik. Nah, tadi yang bentuk fa'ilun Malikun itu apa namanya? Bentuk apa sigotnya? Wah, ini. Oh, bentar. Adwa bukan Eh? adwa bukan ya. Enggak, bentuknya kan yang ada 12 tadi yang tasrif usul. Ya ada fi'il madi, maklum, fi'il mudhari maklum, masdar ya. Ya, itu kan harus dilihat ya. Malikun berarti fa'ilun. Berarti dia isim fa'il. Sumpah ini Isim fa'il itu menunjukkan pelaku yang gitu kan. Nah, kalau malaka itu artinya menguasai. Berarti kalau maliku berarti yang menguasai. Maliki gitu kan. Ya, jadi cara menentukan gitu. Makanya tadi harus di apa dihafal ya, diingat bentuk-bentuknya ya wazan apa sigot-sigotnya yang 12 bentuk ya tasrif usul ya nanti far'inya juga itu harus diingat dikuasai sehingga nanti kalau ketemu kata menentukan nah kita bisa menelusurinya
Ya kalau belum hafal emang nanti susah ya, jadi harus harus dihafal, diingat. Kemudian na'budu. Nah, kalau tadi maliki kan isim fa'il dari malaka yang meliku. Babnya bab apa berarti? Fa'ala yaf'ilu tadi. Ya, fa'ala yaf'ilu bab apa berarti tadi? Berapa huruf? Huruf aslinya? Sulasi ya, Zat. Sulasi Ya, mujarot, berarti Zat. kan tiga huruf. Ya, sulasi mujarod, tidak ada tambahan huruf. Bab ke berapa? Fa'ala yaf'ilu tadi. Ini bisa dilihat di buku ya. Jadi babnya bab berapa? Fa'ala yaf'ilu tadi. Ya, bab satu kan. Jadi di tabelnya ada ya bab satu fa'ala yaf'ilu halaman 28. Bab 9 bab 2 fa'ala yaf'ulu gitu kan. Jadi sesuaikan babnya. Ya, kemudian na'budu. Na'budu berarti naf'ulu ya. Berarti apa ini? Bentuknya fi'il apa? Ilmu dore. Fi'il mudhari ya. Fi'il madinya apa? Abada ya budu, Zat. Iya, pada ya budu berarti wazan Fil madi. Wazan fala. Fala. kalaip ulu kan. Fala ya fulu, Zat. Bab berapa? Bab 2. Ya bab 2 sulasi mujarod kan. Iya. Yatasa aluna misalnya. Berarti apa wazannya dikali sama kan? Yatafa'aluna, Zat. Yatafa aluna. Fi'il apa itu? Ilmu dore, Zat. Mudhari Eh, ya. Fi'il madinya? Mudore, Zat. Tasa ala ya tasa alu. Iya, Eh, tasa'ala ya tasa'alu. Berarti wazannya Wazannya tafa'ala ya tafa'alu. bab berapa? Tafa'ala Bab bab sulasi mazid sulasi fi bukan bab sulasi, Zat, 5. ya, rubaiyah. Eh, rubai Sulasi mazid. mazid fi. Sulasi mazid, Zat. Sulasi mazid bab 5 tafa'ala. Ya. Tasa'ala ya tasa'aluna. Cuman dia ada tambahan wawu nun ini untuk nomirhum. Jika mereka ya, mereka laki-laki saling bertanya. Ada tambahan wawu nun. Mukhtalifun. Wazannya berarti apa? Mufta'ilun. Mufta'ilun, Zat. Iya, dari kata fil madinya apa? Ifta eh, ikhtalafa. Ya, ihtalafa. Wazan Ifta'ala. ifta'ala. Bab berapa? Ini masih masuk sulasi kan, Ustaz, ya? Sulasi mazid. Sulasi mazid fi, Ustaz. Iya, bab ke-6 ifta'ala ikhtalafa. Infatorot apa? Apa ya apa bentuknya apa? Sigotnya muhtalifun tadi. Maf'ul ya, Ustaz, ya? Sim apa? Ismul maf'ul. Bukan isim apa? Isim Eh, fa'il. iya, Ismail ya, Ismail. Ya, Ismail. mukhtalif, mufta'il kan gitu. Oh, berarti, Ustaz, kalau maf'ul berarti mukhtalafun, Ustaz, ya? Iya, mukhtalaf. Nah, Ustaz. Ya, kalau mukhtalif yang berselisih, kalau mukhtalaf yang diperselisihkan. Nah, Ustaz. Ya. Infatorat wazannya Wazannya in, benar, Ustaz, ya? infa'alat. Infa'alat. Ya, Infa'alat. tambahannya in gitu, infa'alat. Berarti Nah, Ustaz. sulasi Sulasi mazid mazid. fi ya bab 7 infa'alat. Ada ta'nis hiya ada hiya. Fiilnya fiil apa ini?
Filmadi, Fil Amr Ustaz. Filmadi. Eh, Filmadi Ustaz ya? Ya, kalau Pelama Infatir, ya kan? Ya, seperti itu ya. Contohnya cara menentukannya ya, tinggal nanti silahkan dicoba ya di buku kan ada latihan-latihannya. Coba ditentukan seperti itu. itu Ustaz ini mah kuncinya benar-benar dihafal dulu ya Ustaz ya. Ya, kalau mau menguasai harus hafal bab-bab tadi yang 22. Baik yang apa itu yang apa ini sih? Sohih ya, Yang doa, sorry. mu'tal, begitu. Karena emang susah kalau belum ini harus dihafal. Taslim ini intinya sih dihafal. Yang penting kan tadi udah ada ya gambarannya gitu kan. Hmm. Unsur hurufnya, kemudian apa namanya bentuk-bentuk ya. Itu tinggal dibaca lagi, dihafalkan. Insya Allah seperti itu ya. Yang Jadi seperti itu untuk ilmu tasrif. Nanti yang lainnya silahkan ya di nanti sendiri. Jadi seperti itu gambarannya. pokoknya yang paling penting ya berarti menghafal yang 12 tadi dengan yang ini ya Ustaz ya. Berarti Ya, yang yang 12 ya tasrif usul, lalu kan ada pecahannya lagi tasrif far'i. yang siap, Hmm. siap. Tasrif fari'nya ada yang 14 ini sesuai domin kan, ada yang 3 ada yang 6. Itu dihafal aja itu. Ya, harus rajin sehingga nanti banyak praktek juga tiap ketemu kata seperti tadi ya dalam ayat misalnya ini apa bentuknya apa masuk ke bab mana gitu kan. Itu sehingga nanti kalau sudah terbiasa mengenal pola-pola kata tadi ya sesuai babnya. Ketika tidak ada harokat pun kita akan bisa membaca karena kita sudah mengenal ini bab apa gitu. Polanya apa, bentuk apa. Ini seperti itu kuncinya. Ya, jadi harus dikuasai tadi ya. Bab-babnya dihafal. Insya Allah nggak sulit untuk menghafal itu. Ya harus rajin-rajin aja menghafal. Insya Allah. Tasrif ini. Ya sampai di situ ya untuk temuan malam hari ini. Ya, Ustaz. Dan Ustaz, ya, izin bertanya Ustaz. ya boleh. Untuk teknis dari kitab ini kan, tadi kan anak kan baru pertemuan perdana Ustaz. Hmm. Eh, anak sempat itu Ustaz yang antum di layar apa Zoom ini sama di kitab ini yang anak baca terkadang saya nyari-nyari nggak ketemu Ustaz. Apa Ustaz? Apakah Hmm. nih apakah persis apa pas yang di buku sama yang di apa layar ininya zoomnya atau ada pembahasan sendiri misalnya kayak penambahan materi gitu Zat kayak tadi kan kayak ada apa kayak cabang-cabang gitu Zat Oh ada di bukunya ada. Ya, di bukunya kayak ada Ustaz yang apa namanya bagan tadi kan. ya Zat Ada seperti halaman 26 kan tadi yang skema bab tasrif. Ya, sebetulnya ada di bukunya ada. tapi cuman nggak apa nggak seperti jelas yang di buku gitu Zat ya kalau di buku kan ada Eh, bahasa Indonesianya gitu Zat kalau yang antum tadi bahas antum syarah kan juga langsung bahasa Arab gitu Zat jadi saya sempat wah nih antum bahas yang mana saya lagi nyari gitu Zat apa iya, iya. Itu tadi juga mungkin karena ini oh ini bahas bahas yang mana ya? Halaman berapa ya? Saya juga tadi agak agak kesulitan pas Iya, disebutkan. iya. Iya Ustadz, benar Ustadz. Sama juga Ustadz. Ya Makanya tadi paling saya nanti coba tinggal ditanyakan aja pas ini halaman berapa. Siap, siap, oh, siap. siap, Ustadz. Jadi tinggal disesuaikan di bukunya. Kalau ini Gitu. Ustaz, punten, kalau rekamannya nanti khawatir saya juga mengulang-ulang ini Zoom ini adanya di mana ya nanti buat rekaman ini? Ada di share kan waktu itu udah Oh iya, yang iya. linknya di YouTube.
Kalau kalau PowerPoint-nya mah nanti Bu, ya, kalau udah selesai ya mungkin ya. Iya, ini apa masih ada ini belum selesai semua, belum lengkap Ya, siap, siap. PowerPoint. Jadi PowerPoint kan ini jadi meringkas, sebetulnya sudah ada di buku ya. Ya, Cuman kan ke poin-poinnya ya, kalau di buku kan ada penjelasan itu kan kata-kata penjelasannya ya. Nah, jadi diambil secara apa? Secara ringkasnya, globalnya. Karena kan siap, siap. nggak mungkin dibahas semua apa satu persatu kan per halaman nggak mungkin itu eh, programnya lama ya. Makanya Ya, kan Daur ini cepat. Jadi membahas secara ringkas semua inti-intinya gitu. siap, siap, Nanti siap. untuk menguasainya ya silakan masing-masing perlahan-lahan seperti tadi kan tasrif perlu dikuasai kan satu per bab gitu lah satu bab gitu. Tapi dengan penjelasan ini mudah-mudahan kan ada gambaran gitu. Siap, siap, Ada Ustaz. kuncinya begini begini itu. Tujuannya memang seperti itu. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Kalau yang Ustaz, izin Ustaz, kalau yang satu lagi itu Ustaz, yang dauro yang satu lagi itu sama halnya yang seperti seperti ini atau lebih mendetail gitu Ustaz? Yang mana? Kan ada dua dauro Yang tuh Ustaz, praktek sama ya. ya Ustaz, Kalau sama-sama yang tentang satu sih landasan istilahnya atau bukan daurah ya, alat. itu praktek baca kitab itu mah praktek ke kitab langsung Yang kitab gitu. Al-Iman itu Ustaz ya? Iya, Kalau nggak salah. itu kita buat prakteknya. Jadi setiap peserta digilir untuk langsung ya membaca, menerjemah, menentukan sigot seperti tadi dan mengirob. Jadi kalau itu sih udah bagi yang sudah belajar, Namsoro. Waktu bagi yang udah belajar Ustaz. Iya, bukan bagi pemula, bukan itu mah. Bagi yang udah belajar, Namsoro, itu prakteknya ya paling untuk teorinya ya dikupas sebentar ya atau melalui tanya jawab yang misalnya belum paham penerapan teorinya nih masih bingung misalnya itu baru dijelaskan. Ya, jadi pembahasan teorinya pun untuk membantu dalam praktek itu bukan membahas teori dari awal semua itu nggak akan cukup waktunya. Ya kalau Oh berarti Ustaz, membahas dari awal memang ada sih programnya itu malam apa kemarin malam Selasa. Ya, itu udah jauh juga, udah ada 17 pertemuan. Itu juga masih ngebahas tasrif. itu di YouTube ada Ustaz. Biar mungkin saya ngikut juga gitu Ustaz atau gimana? Oh, kalau yang di YouTube mah paling yang ada yang pelajaran apa namanya yang offline ya, ada yang online yang 20 pertemuan ada itu. Bisa kalau mau disimak juga. Ya, Itu kalau nama yang ininya apa? malam Selasanya itu khusus sih itunya apa rekamannya bagi peserta aja. Hmm, Gitu. ya, Kalau yang umumnya ada yang kelas apa namanya offline tapi di video gitu ada videonya. Ada 85 pertemuan. Nah, itu ngebahas buku yang ini ya secara perlahan-lahan. yang Al-Iman itu tadi Ustaz. Bukan yang teorinya, Nam Sorop. Oh, tapi lebih pelan-pelan gitu. Kalau sekarang kan daurah gitu Ustaz ya. Iya, cepet ya. Kalau Ya yang Ustaz. itu 85 pertemuan udah selesai. Ya. Berarti Ustaz kan saya bisa baca Ustaz sedikit-sedikit. Misalkan saya kan Hmm. juga masuk daurah yang ini juga Ustaz yang baca kitab yang Al-Iman itu Ustaz. Ya, Misalkan kalau saya ada kendala di i'rabnya nggak apa-apa Ustaz. iya nggak apa-apa kan nanti bisa ditanyakan kalau belum tahu. Oh siap Ustaz.